Jadi Nabi Adam itu diusir dari surga, tapi dibekali dengan doa supaya dia berpuluh. Kenapa ini? Artinya sayangnya Allah itu tidak berubah kepada Nabi-Nya, bukan saya dia buat kesalahan. Memang sengaja di skenario. Makanya ada terkenallah doanya Nabi Ibrahim. Khasirin. Yang neropak doang, alina pula tanah Pak Guru langsung di pengurutan Nabi Adam. Maka dia pengurutan ini itu baca Pak Dongen ni, maju pumasiri pula tanah kulina tadi Pak Dongen. Jadi sebelum kita baca ini adab dalam doa. Andre Guru Pak Guru ini juga yang diamalkan oleh para wali-wali. Saya tanya guru-guru saya, maka ini tuh rahasia Pak dongenge aja nami galak dan asa Pak doang ambil lu pakai lebih makesin aku Pak dong purina tepu fuala taala kurangi itu hasil langsung dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ويقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku seiman dan seaqidah, jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus dan teristimewa kepada seluruh tim safari berjamaah Tasbih Kabupaten Pindrang, pengurus dan seluruh anggotanya yang luar biasa senantiasa memikirkan daripada kemakmuran masjid, dan inilah fikir yang paling tinggi dalam Islam. Bagaimana ini orang-orang Islam kembali ke masjid. Fikir yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah fikir bagaimana umat ini kembali kepada agama, kembali kepada keyakinan yang telah disampaikan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW. Sehingga di dalam mengamalkan ini agama bukan sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Itu poinnya sebenarnya. Ya harus hitungannya Bapak Ibu sekalian, hakikinya agama tadi. Banyak orang yang taat ibadah, tetapi dia hanya mengikuti nafsunya. Contoh, dia nak kena tetap sempajangnya. Tapi makutu lewat dari jama. Itu dia taat ibadah, tapi mengikuti hawa nafsunya. Padahal kan jelas sekali. Maka ini kita, siapa orang yang mendengarkan azan, mengkalinya bangun, kemudian dia tidak ke masjid untuk salat berjamaah di mana azan diazankan, nadi gaga uzur halangan pada waktu itu, maka apa kata Nabi? Lebih baik dituangkan timah mendidih di telinganya. Aku makan hakik nih, keras ngeset ditiuruh. Ancaman Nabi tak, bukan ancaman Nabi yang keras,
hati kita yang keras tidak mau terima hadis Nabi. Ada coba menghalangi itu. Terutama ini bapak-bapak yang paham. Ay mata ko gak Ustaz boleh gak kasih nasi lalu ko galungi. Mata ko gak boleh majama dan sebagainya. Nah, itu namanya beribadah sesuai hawa nafsu. Pak, ilo tali dulu tapulo. Tenelo na Allah Taala, tenelo na nabita sa sana. Maka dari sinabita, siapa orang yang Nabi katakan milo kana setuni bolana selengin terutama aroni yeruming kalingin bangin adina lori berjama maka kumpulkanlah aku kayu bakar. Saya ingin membakar rumah-rumah muslim yang dengar azan kemudian dia tidak pergi salat berjamaah. Dalam riwayat ini maka dia guru tafsir hadisnya. Apakah Nabi betul-betul mau membakar itu rumah muslim yang dengar azan? Tidak mungkin. Nabi bukanlah sosok yang kasar dan tega. Makna hadis itu menunjuk maka taruh pentingnya seni berjamaah. Sampai Nabi memberikan perumpamaan dan penekanan maka melokatuni. Belana sallam arane ia mengkelingi dan dia lumak berjamaah. Nah, maka sahabat waktu itu ketika dengar hadis Nabi, kira-kira apa halangannya? Kau kata halangan suruh Allah Ta'ala. Maka Nabi tak dua nih. Pertama malasai, yang kedua mitaui. Itu saja uzurnya. Kecuali kau malasan ini dia tulis joka, ya sudah dalam keadaan ya tidak bisa lagi istilahnya joka, nah, maka dibolehkan di rumah. Abdullah ibnu Maktum tubuta engke boleh mengolori nabita tubuta juga nih. Maka disuruh Allah Ta'ala maga nakasia dewa kita. Apakah juga saya harus ke masjid berjamaah? Maka dia mengatakan, oh tidak perlu. Ya, Pak Butako, Mak Boko, sahabatnya Abdullah bin Maktum. Pas dia panas suku di masjid, tapi mati nama kita jono. Mengkalinya kayak bangi. Makanya sahabat, bah, mengkalinya selama makanya, mesti memberi jamaahku. Di tobuta lagi masih lagi memberi jamaah. Dari terpaksa sahabat Abdullah bin Maktum membentangkan tali polo di bolana joklir masih gaya kasih na ketemu na rendre dan itu yang menuntun dia ke masjid untuk sahabat berjamaah. Tubuh tadi pak maka aku tokila tubuh nak matanya dari dia boleh di masjid maka kalah Abdullah bin Maktum tahu pentingnya yoro tubuh tadi lagi na sungguh nalite makin lo kok berjamaah pemungkelingin balik bangi kecuali kau dimenkelingin bangi. Hanya ada 3 orang yang tidak diwajibkan salat apalagi berjamaah. Oh, engkau balik. Ini kan orang di antaranya adalah anak-anak yang belum balik. Dia mana balik? Itu dia nawajib sempajang apalagi berjamaah. Jadi kode tamelo nawajib kesempajang mana nak terun. Aja nak kalau apalagi tu betul. Yang kedua matindoi karena ketiduran maka dia boleh saja pada ini kali bangi jadi kode tiga kilo dari jam ya kata kita sempaya matidur terus ada lagi moto-moto begitu kata para ulama. Yang ketiga orang yang hilang akal betul atau jangan ikuti hati mas sempaya wajib sempaya apalagi lewat dari jam mencari jangan nih kan tidak mungkin. Artinya dia gagal halang. Hadirin, yanahe napahang andri guruta, yanahe napahang para wali-wali, yanahe napahang ritujun na agamai sininna sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka betul-betul memfokuskan bagaimana yero ibadata
betul-betul sesuai riornya po Allah Ta'ala. Bukan karena yang lain. Makanya kan kita diajarkan maka sininna amalaka, sininna pangkolkata, sininna decekta. Selama itu sesuai dengan syariat dan fikih agama, mesti pahami makada pasit dia kita makada riurenunan po Allah Ta'ala isapa. Tidak ada yang lain. Cuma kita sholat ipamana ni isungan upakuli gitu. Mas sempaja ki, mak berejama ki, mangaji ki, mas sedekah ki, mas sikiri ki, sini ringkas kebaikan. Kan intinya cuma ridhonya Allah main siapa? Ridhonya Allah. Makanya kan kita dituntun oleh Nabi, diajarkan Nabi. Ya kumilu ki mampu DC, tabaca lalu. Nah ini Nabi ajarkan sendiri supaya napak tuji po Allah Ta'ala yoro niata, napak lempu po Allah Ta'ala yoro atekata, supaya kalau ada niat-niat lain Allah tutupi itu dan Allah terima amal ibadah kita. Sungguh hadirin ukuraki bahwa sisa-sisa gaga teruntu apalanna tatolai ditolak mentah-mentah ketika kita beribadah, kemudian niat kita bukan untuk Allah. Kan ipahangiro, itu sudah harga mati. Tetapi ada usaha untuk meluruskan niat kita. Pak namanya manusia biasa Pak Ibu. Kan tentu banyak godaan. Betul? Apalagi ke barak-barak nami kilmat berjama. Biasa mau tuh godaan kan. Wah, iya mi bawa Pak berjama ke. Iya mi bawa makanjak baca ke. Iya mi bawa macam mengaji ke. Iya mi bawa haji ke. Iya mi bawa makan maloni sumendre umroh ke. Kan itu setan mana? Itu wajar dan itu manusiawi, kan banyak godaan. Makanya ya kong kasih ada perasaan-perasaan seperti itu ipal lembu yoroni ada. Makanya di awal ibadah itu kita disunahkan baca doa yang diajarkan Nabi. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Itu hadis selesai. Dan diajarkan oleh para ulama, Andri Gurut atau Pandritai, para wali-wali Allah. Yang mana namanya Pak? Kita orang mana? Kan namanya hati Pak itu berbolak-balik. Makanya kan kita selalu doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan itu selalu tidak dibaca. Kalau perlu baca di setiap sujud terakhir kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yoro patak gili-gilinya tiye. Aja lalu kasih tapak gilinya tikurian lainnya saliwan dari agama tadi bawah pun. Kan itu doa yang banyak diajarkan oleh para ulama. Makanya sebelum misalnya Ibu, Pak, Miki mas sempajang, Miki mengaji, Miki mas sikiri, Miki mas sedekah. Apalagi kalau naik umroh haji, di situ paling banyak riaknya. Tuh, paling banyak riaknya situ, Pak. Saya hampir tiap tahun bawa jamaah umroh. Terakhir 2024 saya bawa jamaah haji. Sampai panasnya itu di Mekah Medina 50 derajat. 48 sampai 49, kadang sampai 50 derajat. Si tengah nawa ini deh. Dan itu puncaknya di Arafah. Terakhir saya pantau kemarin berita di televisi dan di media-media sosial, itu sekarang sudah panasnya di Mekah Medina mencapai 45 derajat. Dia pernah wukuf. Ini wukuf menjelang wukuf kurang lebih 8-9 hari ke depan. Itu panasnya semakin naik Pak. Ini makanya kan kalau jamaah haji itu dianjurkan banyak-banyak minum. Tapi yang kata itu cek dia minum, tambah kan minum. Aja tuh sih Pak katemi-temi sih. Nah liwa ni susah nak kelalan masih dia Pak. Bapak Ibu yang biasa jamaah umroh haji Pak. Tak rasakan. Tuh, ya konten ilalat tu dan naik tanah dari mana pindah kamar ini. Dia nampak tu tak cinampai kamar sih. Ya aku kurang minta kamar. Tahan ni teme dia. Apa ini utang tahan. Mabila tu kau ese. Apalagi tu dia ese 3 ese 5 dia. Cipan rasa ki. Nah, cuma boleh diminum tapi jangan terlalu banyak. Jadi hadirin, iya rona Pak Guru Nabi tak baca lalu ilahi anta maksudi po ini kasih wakatai betul nih ilahi anta maksudi ini wakatai waridaka matlubi riya ornetan kasih melo runtuh po
alamat konya meki masempanya meki mapugode cerita macalalir maka dia regruta ini kita baca ye nama to pada awalnya di pamulan na engkan ya majana barana namanya setan membolak-balikan kita na goda ki maka ya kui baca muiru insyaallah nasana dita insyaallah na patuju pun Allah taala niata na tarima pun Allah taala ibadah. Nah, itu dibaca setiap berbuat baik. Jangan berhenti baca. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua itu satu paket. Yang kedua selalu juga kita baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, hadapkanlah hatiku kepada agamamu ya Allah, jangan kepada yang lain. Ya nih biasa rasa-rasa ki nak salah niat nasaba innamal amalu binniyati pahamanan ya. Itarima yeri gana de ne tarima pakasilata tergantung pula dia malaka Bapak Ibu sekalian. Tergantung pula dia malaka. Jadi arugia pagana ko majayam niata asale niata iharap ni maka dina tarima ni pun antara ternyata na tolak pun Allah taala. Nah, itu sebabnya ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah itu hebatnya yurut tauna tepukna pengulutan Ibrahim sehingga Allah sampai mengatakan Al-Quran millata Ibrahim hanifah. Nah pudah ini nabita maka dia akan cium pada tukuran pulau Ibrahim itu kanjar Ibrahim. Ternyata Pak itu rentetan kalau kita runtut itu sanad kekeluargaannya Rasulullah ternyata masih ada hubungan keluarga dengan Ibrahim. Neneknya kakeknya Rasulullah itu Ibrahim. Yana tulang anaknya Nabita naling lasan Ibrahim. Itu anaknya Nabita. Apa makun rei telu arwani. Mati malulu mana ni kecuali Fatimah Az-Zahra. Itu mati dalam keadaan tua. Kan anak nasibah lakena pengulut Ali bin Abi Thalib. Enam anak pula diparimangan na pengulut Khadijah radhiyallahu anha. Si anak pula Asia Al-Qibti. Ada Qasim anak Nabi Tero, Abdullah anak Nabi Ta mati bicu mana ya mati malolo angkato Ibrahim ya nana waktu mati Ibrahim mati malolo anak Nabi Ta malak betul Nabi Ta terni Nabi Ta maci marica yang gua taruh mata sampai sahabat yang mati maka doaan ya Rasulullah puji paling ini terito itu guys terus heran sahabat apa malah betul Nabita negara itu Nabita tuh luar biasa menahan tangis mati anak Nabita mati malulu sengi Ibrahim Nabi alat dan nama teri Nabita maka di sahabat wa anta ya Rasulullah mana nama ini puji paling ini terito ada papi beli Nabita maka Nabita dia nama dia ketuk teri nasabah iya tu matai zaman-zaman namanya teri pikirkan jangan bahasa Nabi ta yang itu salah nak kong kata amatiana nak teri napak gora-gora mak tutu pero pati kasi lakcek ini kana pandai kali kana losak magi na mana cerita ini kana si bawang amat tinggo hisem mo gimana ada cerita ada cerita itu. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah maka dia bergurita magiru nama lakna Nabi Teri waktu nama hati Ibrahim dia pada teri Nabi waktu nama hati Abdullah si Qasim anak nama tu Nabi ternyata iru Ibrahim Bapak Ibu iya naruh anak Nabi persis tanjak na pengulut Ibrahim pada tapa-tapana Nabi Ibrahim iya naruh nalingi asal Nabi Ibrahim itu menurut dalam beberapa keterangan riwayat. Karena disitulah Nabi banyak mengambil pelajaran sampai diberitahu dan banyak syariat Islam yang diambil dari ajarannya Nabi Ibrahim termasuk itu haji dan itu sebagian besar dari ajarannya Nabi Ibrahim maka dibuatlah Joko ke Ibrahim tinggalkan Palestina
kau berangkat ke suatu lembah, pilih anakmu sebagai ini. Nah, ya waktu Ismail masih dalam keadaan menetes susu roti. Kedua Siti Hajar. Tapi karena ini perintah, maka dipanggil Ibrahim, apapun itu ya Allah, kalau itu perintah saya buat. Itu ketegasannya Nabi Ibrahim. Sampai-sampai kan kita sering dengar itu. Biasa yang telinga biasa baca. Engkau waktu itu Panglita Ibrahim pernah dia berkurban 300 ekor unta, 1000 ekor kambing. Ini apa? Aja mau naruh Pak. Mau malaikat kira-kira mana tuh? Malaikat sendiri terkagum-kagum kan. Hebat memang tuh Nabi Ibrahim. Weh, mana kan langsung makaruk luar biasa kurban dena tanggung. Muncul sifat manusianya Nabi Ibrahim, dan itu menjadi hikmah. Jadi bukan kesalahan sebenarnya, kalau Nabi itu tidak ada kesalahan. Setiap nampaknya ya kau kesalahan, nah pugo Nabi situana tanya salah. Allah sengaja skenario untuk menjadi hikmah dan menjadi wahyu ikutan bagi umat kaumnya. Pada Panglita Adam, ya kau kata umat kada Nabi Adam melakukan dosa memakan sajaratul khuldi. Weh, palempi tepat apa? As-syahadat kita memang. Saya biasa kasih tahu, ini fatal dalam memahami agama. Seolah-olah merendahkan itu Nabi Adam. Ini aku itu. Pada kumariawan Nabi Adam, maka gara-gara Nabi Adam atau musuh dari surga. Astagfirullah. Istighfar kita. Masalah kita. Nabi Adam itu melakukan itu bukan karena kehendaknya. Karena riwayat itu dia digoda oleh iblis, dan iblis dalam menggoda Nabi Adam bukan juga tidak tanggung-tanggung. Tanya tuh biasa dengan goda ya. Kira cuma kira digurut tambah matandri tahu tepat, tambah hebat itu iblis yang menggoda apa? Ya aku pejabat anak iblis boleh. Kan begitu. Jadi waktu dan nagoda iblis pengulut ke Adam, makai bahasa dari iblis ke bahasa ya Adam. Nilu ko ga mundur terulan surga. Masih pengulut Adam manesan ini kan tuh saling surga. Jadi makai iblis pakai. Dia ko nilu ko mundur terulan surga. Mesti muandri nasa pungan ta'ala. Weh, asal pungan ta'ala na bawa-bawa. Iya Panglita Adam kan begitu dia dengar nama Allah pasti bergetar jiwanya karena keyakinan imannya kepada Allah. Betul namanya, tidak mungkin berani iblis bawa-bawa ya Rasulullah SWT, pasti orang apa itu jadi kanjaan tepuk lagi ya Nabi Adam, sehingga dia tanpa pikir nanri apa asal na pola tanah nanri narian makin di puan tanah lagi nanri ya nawa sepuluh kolora kada aja nanri. Apa jawab Nabi Adam? Maka dia puhi iru iblis goda ka asalmu asal tak pun apa tidak makan tidak mungkin apa ya Pak serta dia kata warani bawa-bawa serta makin tepat serta satu. Jadi makin puan apa kebannya Adam jadi diganjana puan tak makin dia naik puan tanah tetap kui hukum karena kau melanggar hukum, melanggar syariat. Tapi pakai masuk no boleh lah surga ya nama. Tapi aku kan kurilino, iya Pak dong yang baca, nak kuat lampau itu. Jadi Nabi Adam itu diusir dari surga, tapi dibekali dengan doa supaya dia nyampu. Kenapa ini? Artinya sayangnya Allah itu tidak berubah kepada Nabi-Nya, bukan saya dia buat kesalahan. Memang salah jadi skenario. Makanya ada terkenallah doanya Nabi Ibrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Pak doang alina pola tanah Pak gurallah sing di pengurutan Nabi Adam. Maka dia berguru tanya gini itu baca Pak dongeng ni maju pumasiri pola tara kudina tari Pak dongeng. Jadi sebelum kita baca ini adab dalam doa. Andre guru tak Pak guru
Ini juga yang diamalkan oleh para wali-wali. Saya tanya guru-guru saya, maka ini tuh rahasia Pak dongenge aja nami galak dan asa Pak doang ambil lu pakai lebih makesin aku Pak dong purin tepu fuala taala kurang itu hasil langsung dari Allah daripada milo doa kita tapi hasil rekayasa. Kayak ini biasa doa kalau kita rekayasa anu aku begini kata para ulama lebih berkah itu kalau kita ambil doa-doa dari Al-Quran. Sama doa misalnya di akhir surah Al-Baqarah. Kan ada doa yang paling indah di situ. Kanjanya rupa dongangnya. Dan itu ketika Nabi berdialog langsung dengan Allah. Dalam hadis kursi itu dicerita. Jadi makining Nabi ta puang Yero kasih ate umaku ponco-ponco muruna. Mega dosana. Alina tuno ponco muruna to mega dosana. Itu jadi mungkin Nabi kita. Wot digaro kasih nak mapugo salah umaku. Dek pakasih lo nama pugo salah kak dan penginiman nih. Apa dek kasih mesin agak gini. Agak jawaban apa orang? Kada bah. Oh bisa, kalau bahasa kita, bah, ucapnya itu pada doa Muhammad. Ini nanti dari orang kita. Jadi satu-satunya jaminan dari Allah tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya adalah umatnya Rasulullah. Makanya Nabi tak panam pugoja, ada pengiriman yang mulai pada. Pikirkan ya, cegerom jelo yero pak dongangnya. Sering dibaca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina dan seterusnya sampai terakhir. Jadi merupakan banget nasiriyati sihina nabi. Maka dia kanjak ni rumah Nabi Muhammad dia pernah pukul dosa dan pengiriman. Coba ada bapak ibu nanti kalau sampai di rumah buka itu terjemahan secara ringkas itu doa. Makna hakikinya itu permintaannya langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perbuatan. Pak ni Nabi maka dia ada rumah gua pukul sah. Maka dia pun maka jaga apa kasih ko pak mapun cerita si guru Nabi kata do sana umatku maka tak dan pengiriman dikasih rilo dia panau pukul ja. Maka dia pun kata labah buat bisa cuma fikih mengajarkan supaya sempurna itu pengampunan Allah setelah kita berbuat salah diiringi dengan bukan istighfar. Makanya Nabi mengatakan bukanlah orang yang hebat yang tidak punya dosa karena Nabi paham pasti kau punya dosa, tapi orang yang hebat itu kata Nabi ketika dia berdosa dia iringi dengan langsung beristighfar. Pak ini kemana dosa pasti tidak bisa tidak. Jadi jangan melihat orang manusia jangan lihat dosa orang, lihat dosa diri sendiri. Biasa kita kan lebih macam ini jangan daripada jatah. Ya aku jangan nanti busa-busa timun cerita ini. Ya aku jatah di sini. Padahal mungkin bisa lebih parah kita daripada orang lain. Jangan pandang remeh orang. Maka kita perlu banyak. Jadi Jongkan nih pengawit Ibrahim. Ini isanya sampai jam berapa ini Ustaz? Sampai jam 19.10. Oh 9 menit. Nah selesai ini kapan ini? Lagi berapa menit? 1 menit lagi. Oh 10 menit. Iya. Oh mana Pak? Malu digang karena kesetuan noko ai, malu sasi aku. Ini masih panjang sebenarnya ceritanya nih, tapi kita ringkas saja. Jadi Nabi bawa ini, si bawa anaknya Ismail. Dan lembah yang ditunjuk oleh Allah itu adalah Baitullah, tempatnya Baitullah. Lembah yang ditunjuk oleh pangluka Ibrahim itu adalah
Makkahul Mukarramah. Maka disitulah nanti cikal bakal Baitullah. Makanya kan di ayat itu, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Nah, Qurba Ka'bah. Hadirin. Letu ni Panglima Ibrahim. Maka Rasul Subhanahu wa taala salainin. Salat itu nama. Disuruh salat. Padahal dia gagal. Tidak ada apa-apa di situ, Pak. Cuma padang pasir yang tandus, gunung yang kering, tidak ada apa-apa. Dua pelan. Bayangkan Pak, pada waktu itu di Ka'bah tidak ada apa-apa. Ka'bah pun belum ada berdiri. Tapi Nabi Ibrahim disuruh tinggalkan istrinya sambil begini untuk mendakwakan ini agama. Kalau itu agama yang pada berkata, Nabi Ibrahim sebagai manusia biasa kan berat. Aku cara aja kasih biniku dia jaga, si bawangi, anakku, susu mopi, Ismail, macam lama. Tapi karena ini perintah Allah berangkat. Apapun yang terjadi, walaupun itu berat, maka dia regutan dia diambil hikmahnya. Adi anu puna perintah puna taala mau maga tanah nata sedih, mau maga susana kalau tak terima, hilangkan itu, buat. Kalau Nabi sampaikan ada rencana kok, mau maga tekomu, mau maga perih susahmu, mau maga masalahmu, jangan. Karena ini perintah langsung dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Ya ku akal binu litarimi, ya ku perasaan berat Nabi buat. Muni, ayah. Nanti dilanjut saja, Pak. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lanjut dan nanti diambil hikmah-hikmah. Jadi setiap hikmah-hikmah dari apa itu kita ambil. Nah, jadi hikmahnya di sini pertama Nabi Ibrahim itu keyakinannya tidak goyah. Yang kedua bahwa itu perintah Allah, apapun yang terjadi buat. Karena di balik perintah Allah pasti ada kebahagiaan. Di balik perintah Allah ada kesuksesan. Di balik perintah Allah ada kejayaan, dan di balik perintah Allah ada keselamatan dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.